Sekarang besti. Entah besok apa lagi panggilannya. Yang penting kita bahas tentang circle pertemanan, persahabatan. Kita itu manusia, Allah ciptakan fitrahnya butuh orang lain. Yang mana dikatakan manusia itu adalah makhluk sosial, ya, yang nggak bisa hidup sendiri, gitu. Yang nggak bisa hidup sendiri pasti butuh orang lain. Bahkan dimulai dari kakek moyang kita, Adam alaihissalam. Di sini semua keturunan Nabi Adam. Ada yang keturunan Nabi Adam, ya, ada yang ikut teori Darwin. Kan mungkin kan pengikut teori Darwin ya, bahwasanya manusia revolusi kera monyet, ya. Mungkin ada yang mengakui itu, lalu tidak, saya keturunan kera, saya bukan keturunan Nabi Adam. Insyaallah tidak ada lah di masjid ini, ya. Saya keturunan Nabi Adam. Manusia itu keturunan Nabi Adam yang diciptakan Subhanahu wa taala langsung dengan kedua tangannya. Allah menciptakan Nabi Adam, ya. Allah yang menemani lias, kemudian akan dirinya, ya, seorang pasangan agar dia, maka inallah Subhanahu wa ta'ala memberikan hati-hati para hamba. Muhammad alaihi wasallam khairu qulub, mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling bersih, hati yang paling baik. Fastafahu li nafsihi fabta'ath. Kemudian Nabi Muhammad SAW hatinya paling baik, Allah pilih Nabi Muhammad SAW untuk menjadi Nabi dan Rasulnya. Thumma nadhara qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammad. Kemudian setelah Allah pilih Nabi Muhammad SAW, Allah lihat lagi hati-hati manusia, ya. Fa qulub ashabihi khairu qulubil ibad. Kemudian Allah mendapati hati-hati para sahabat itu hamba yang lainnya. Nabihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan para sahabat itu sebagai orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rela mati juang agama mereka, berjuang bersama Muhammad sallallahu alaihi. Maka kita itu manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pemimpinnya manusia terbaik, manusia yang pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tetap pilihkan para sahabat untuk menemani Rasulullah SAW. Memang kita itu nggak bisa hidup tanpa teman, kita tidak bisa hidup tanpa sahabat, gitu. Ketika sendirian itu hampa rasanya, gitu. Kita butuh teman, butuh sahabat. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun butuh sahabat, apalagi kita. Ya. Nabi itu dekat dengan Allah, ya. Ketenangan beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan ketenangan hatiku itu ada pada salat. Manusia yang seperti ini saja yang mendapati ketenangan ketika sholat, apalagi kita yang sholatnya
Entah khusyuk tanda gitu. Ketika datang panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, di mana posisi kita? Langsung masjid dah? Atau malah wah udah azan waktunya pulang. Udah azan waktunya pulang, harusnya udah azan waktunya ke masjid salat. Nabi SAW yang mendapati ketenangan, kenyamanan hatinya dalam salat saja butuh sahabat, apalagi kita. Butuh kepada sahabat. Maka pertanyaannya adalah siapa yang pantas kita jadikan sebagai sahabat kita? Ini pembahasan yang ingin kita bahas pada hari ini. Ya, siapa yang pantas menjadi sahabat kita? Apakah semua orang kita jadikan sahabat? Apakah semua ya dalam hidup kita? Rasulullah alaihi wasallam ya, dalam sebuah hadis memberikan perumpamaan agar kita berpikir sendiri. Beliau SAW mengatakan, innama mathalul jalisis salih, sesungguhnya perumpamaan teman duduk yang saleh, teman nongkrong yang saleh, sahabat yang saleh, kahamilil miski wal jalisisu, dan teman yang buruk jalisisu, sahabat yang buruk, teman nongkrong yang buruk itu seperti apa perumpamaannya? Kahamilil miski wa nafikhil kir, seperti pembawa parfum dan pandai besi. Ya, seperti seperti penjual parfum atau pandai besi. Nah, ini perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kahamilul miski imma an yuhdhiyaka, orang yang jual parfum, orang yang bawa parfum, ya, bisa jadi dia kasih kita parfumnya. Wa imma an tabta'a minhu, bisa jadi juga dia jual ke kita parfumnya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, minimal kita dapati aroma wangi. Mungkin dia kasih kita, mungkin dia jual lalu kita beli, atau minimal kita dapat aroma wangi. Maka kalau kita lagi di jalan gitu ya, ada toko parfum berderet itu, dari jalan udah kecium aroma wangi ya. Datang ke toko parfum ya, nggak beli, keluar dari toko parfum, wah itu wangi itu. Tapi jangan dipraktekkan terus ya. Tiap mau kampus ke toko parfum dulu, toko minyak wangi dulu. Nggak pengen beli, cuma dapetin aroma aja. Tapi itulah perumpamaan orang baik gitu. Teman yang baik, sahabat yang baik. Kita duduk sama dia, itu kita dapat kebaikan. Kita dapat aura positifnya. Mungkin dia kasih kita nasihat, ya. Atau mungkin dengan melihatnya saja kita udah terbawa baik. Ini perumpamaan teman baik. Teman buruk itu seperti pandai besi. Ya, imma ayyuhriqa thiyabaka, bisa jadi ketika kita main pandai besi, ya, baju kita terbakar. Pandai besi tahu ya? Orang yang sering ya lihat video-video itu ya, orang bikin pedang gitu ya, dipukul-pukul gitu. Apa bahasa Inggrisnya itu? Blacksmith. Nah, yang bikin pedang dan sebagainya. Kan ada api situ, ada perapian yang gunanya untuk memanaskan besinya. Kita main ke situ bisa jadi kita terbakar bajunya karena dekat-dekat tungku apinya gitu. Ya. Wa imma an tajidariha khabithah, atau kita minimal dapetin aroma keringatnya gitu. Ya, di situ kan pasti panas keringat itu. Dan itu beraroma yang enggak enak. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tapi jangan dimaknai hadis ini berarti jadi pandai besi ini jelek. Jadi pandai besi berarti haram. Kenapa? Nabi SAW jadikan itu perumpamaan yang berunda. Ini nggak masalah di situnya. Jangan salah tangkap gitu. Nabi ini ngasih perumpamaan pandai besi, kita main ke situ kan bisa terbakar bajunya. Gitu. Begitulah perumpamaan teman yang buruk. Gitu. Kalau seandainya fisik kita yang bermasalah itu nggak apa-apa, nggak ada masalah, mungkin bisa diobati. Tapi kalau masalah hati kita yang berubah,
Ya, hati kita yang terbakar dengan dosa-dosa gara-gara kita terpengaruh oleh sahabat kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim. Nabi SAW kasih perumpamaan kayak gini. Orang yang pintar, orang yang cerdas, dia paham maksud Nabi. Agar kita memilih teman yang membawa aroma yang wangi ke dalam diri kita, dan menjauhi teman-teman yang membawa keburukan. Karena pengaruh teman itu ya ikhwan, ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengaruh teman itu sangat besar sekali. Orang Arab itu mengatakan as-sahibu sahib. Sahabat itu narik. Sahib sahib. Satunya pakai shad, satunya pakai sin. Ngaruh sekali. Narik. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ar-rajulu 'ani khalilihi. Seseorang itu agamanya seperti agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka hendaknya kalian perhatikan dengan siapa kalian bersahabat. Saking gitunya pengaruhnya. Kita bersahabat, berteman dengan orang yang rajin sholat, kita akan terbawa rajin sholat. Berteman dengan orang yang rajin sedekah, kita akan terbawa bersedekah. Para wanita yang berteman dengan wanita yang berhijab, dia akan ikut berhijab. Kenapa malu sama teman-teman yang berhijab? Begitu sebaliknya, kita awalnya rajin sholat, berteman dengan orang-orang yang gak sholat, yang malas sholatnya, maka hari pertama mungkin kuat, hari kedua mulai goyah. Azan misalkan, kita lagi nongkrong nih sama teman, azan, kita berdiri, ditanya sama teman kemana? Sholat, dia bilang. Antarlah sholat. Waktu masih panjang. Masjid tuh nggak bakal lari. Masjid bakal di situ-situ aja. Jangan alim gitu. Jangan sok. Ini kata-kata yang sangat membius ya. Sok alim itu langsung kita tuh. Wah, dibilang sok alim. Akhirnya kita nggak jadi sholat. Kenapa? Gara-gara takut dibilang sok alim. Gitu. Para wanita misalkan, ya, para akhwat yang berjilbab awalnya, teman-teman yang nggak jilbaban semua, nggak berhijab semua, otomatis nanti dia malu kok hijaban sendiri gitu loh. Ya, mulai lepas kerudungnya dan sebagainya. Ya. Ini pengaruh teman. Ya. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang ngajak kita kepada kebaikan. Ya. Teman dengan orang-orang suka ngegame, kita akan ke bawah suka ngegame gitu. Ya, jangan sampai di masjid juga game ya. Ada nggak? Nah, kok senyum? Tadi kayak ada banyak yang menunduk, sekarang udah mulai mengangkat kepalanya. Ya, nah, ini juga diwaspadai. Ya, janganlah sampai rumah Allah pun kita ngegame gitu loh, kan parah sekali gitu loh. Ini rumah Allah lah, bukan rumah kita. Kalau rumah kita ya serah lah ya, rumah kita itu. Ini rumah Allah. Allah lihat kita, rumah yang harus kita agungkan. Jangan juga dibawa untuk hal yang melalaikan. Masjid, lihat TikTok misalkan. Wah, ya Allah. TikToknya kajian, oh masya Allah, alhamdulillah. Cuman itu kayaknya 2% kemungkinannya gitu. Ya. Makanya ingat kita lagi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya. Bisa jadi bahkan kata kita teman kita, game teman kita lagi status baca Instagram aneh-aneh ya. Kita yang awalnya datang niat ngaji, lihat teman sebelahnya lagi lihat HP-nya dan sebagainya, akhirnya terpengaruh. Dan itu terbukti ya, beberapa menit yang lalu. Jadi itu pentingnya teman, pentingnya sahabat. Aura positif, aura negatif itu ngalir, itu menular.
Bahkan yang negatif itu lebih cepat nularnya daripada yang positif gitu. Kita kebiasaan 1 bulan. Yang kata orang habit itu kan 1 bulan, dari kata psikolog itu. Capek kita buat sebuah kebiasaan baru, ya, ke maktabah atau ke perpustakaan kita biasakan 1 hari itu 2 jam misalkan. Itu biasa dipaksa. Perpustakaan kita duduk baca buku, apa aja buku yang bermanfaat 2 jam. Sudah terbentuk tuh. Akhirnya besoknya salah pilih teman gitu. Salah pilih circle gitu. Teman-temannya nanya ngapain ke pustaka. Wah, kutu buku sok rajin. Kayak cepet aja lulusnya gitu. Akhirnya nggak jadi baca. Ya. Nah, skripsi teman-teman, ya, orang-orang nulis ngapain skripsi, nanti aja, nongkrong dulu kita. Masa muda masih panjang, kan masih lama DO-nya. Jangan sok-sok cepet lah, jangan sok-sok jenius lah. Ya 3 tahun 4 tahun lulus, nanti 8 tahun. Kita nikmati dulu hidup kita di FEUI ini, dibilang. Nanti kalau udah lulus itu susah ketemu, dia bilang. Oh iya dia bilang. Akhirnya dia nongkrong sama teman-temannya sampai malam sampai ini. Akhirnya skripsi nggak selesai. Pengaruh yang buruk ya, yang harus kita perhatikan. Kita lihat kisah-kisah orang yang terpengaruh dengan sahabat-sahabat yang buruk. Pertama, kisahnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Kita tahu Abu Talib itu yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman mencintai beliau. Walaupun beliau tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau tidak mau memeluk agama Islam, paman beliau tetap menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keponakan yang paling disayangi, walaupun enggak beriman dengan Nabi, tapi dijaga. Perjuangan ya, siap rela, bahkan pernah diboikot oleh orang-orang Quraisy kala itu, enggak dijual makanan ke mereka. Abu Thalib merasakan kelaparan itu juga selama 3 tahun. Walaupun Abu Thalib enggak beriman sama Nabi, tapi dijaga. Di tahun ke-10 Hijriah, setelah pemboikotan itu selesai, Abu Talib sakit ya, dan meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau. Nabi SAW mendatangi paman beliau, yang mana di sampingnya waktu itu sudah duduk Abu Jahal sama Umayyah bin Khalaf. Ya. Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf, yang terkenal 2 orang ini sangat memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW datang. Terus Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ayolah ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nantinya bisa aku gunakan untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau seandainya kita ada dosa-dosanya, dengan kalimat la ilaha illallah, insyaallah Nabi SAW kasih syafaat gitu. Karena Nabi hanya boleh memberikan syafaat kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nabi ingin menyelamatkan pamannya. Ini detik-detik terakhir yang bisa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan ya ammi, pamanku. Ya. Umayyah, apa kata mereka berdua? Atarghabu ammilati Abdul Muttalib? Hai Abu Talib, apakah engkau benci dengan ajaran ayahmu sendiri Abdul Muttalib? Diulang lagi sama Nabi, ya amik, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku bisa jadikan pembelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan lagi sama Abu Jahal, apakah engkau benci sama agama ayahmu Abdul Muttalib? Sampai 3 kali ini terjadi. Apa kata Abu Talib akhirnya? Bal ana ala millati Abdul Muttalib. Tidak, aku tetap di atas ajaran agama Abdul Muttalib. Lihat, ya, pengaruh teman yang
buruk, salah circle. Gara-gara takut dibilang apa? Wih, Abu Talib ini benci sama ajaran Abdul Muttalib. Takut Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersedih sampai mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku tetap akan minta ampun untukmu, ya pamanku, sampai aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Makana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Pantas seorang nabi, tidak pantas orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga turunkan firman-Nya, innaka latahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Lihat, tidak sampai hidayah, padahal keponakannya sendiri yang sangat ia cintai rela membela Rasulullah SAW, tidak Allah berikan hidayah. Gara-gara apa? Teman yang buruk. Gara-gara teman yang buruk, circle yang salah, yang mematahkan semangat kita untuk melakukan kebaikan. Dalam kisah yang lainnya, ada kisah Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid itu pernah mengundang pembesar-pembesar Quraisy. Ya, pembesar-pembesar Quraisy. Salah satu yang diundang adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kan pembesar Quraisy, karena beliau adalah keturunan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu pembesarnya, tokohnya gitu. Nasab beliau bagus. Uqbah bin Mu'aid mengundang Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan kepada beliau, aku tidak akan datang sampai engkau masuk Islam, sampai engkau bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Apa kata Uqbah bin Mu'aid? Karena dia takut malu, Muhammad nggak datang udah diundang, ya, kok pembesar Quraisy ada nggak datang gitu. Maka yaudah, ya, dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia nggak ada masalah sama Islam sebenarnya. Udahlah, masuk Islam gampang lah, masuk Islam dia bilang. Ya. Habis itu yang penting Nabi Muhammad datang. Ketika selesai jamuan tersebut, Uqbah bin Mu'aid ini punya teman yang namanya Umayyah bin Khalaf yang tadi. Nah, ini Umayyah bin Khalaf ini Umayyah bin Khalaf. Katanya ke Uqbah bin Mu'aid, engkau ngundang Muhammad, engkau sudah masuk Islam. Dia bilang, aku itu ngundang Muhammad, aku itu masuk Islam gara-gara Muhammad nyuruh aku masuk Islam dulu, baru dia mau datang ke jamuanku. Kalau dia nggak datang, malu lah aku, jangan. Orang aku sudah katakan pembesar-pembesar semuanya datang gitu. Kata Umayyah bin Khalaf, saya tidak mau lagi berteman denganmu. Ya, saya tidak akan mau lagi berteman denganmu sampai, ya, engkau ludahi itu Muhammad. Ya, engkau ludahi Muhammad, engkau cekik lehernya. Nah, baru nanti kita bisa berteman kembali. La arda hatta tarji'a wa tabsuqa fi wajhihi wa ta'u unuqahu wa taita. Aku akan berteman denganmu, aku tidak ridha, dia bilang. Kau balik ke Muhammad, ludahi wajahnya. Ludahi wajah Muhammad. Cekik lehernya, gitu. Ya. Dan katakan ini dan itu. Hina Muhammad di depannya sendiri, gitu. Maka dilakukan oleh Uqbah bin Mu'aid. Sampai Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan firman-Nya, ya wailata laitani lam attakhidh fulana khalila. Allah turunkan firman orang yang menyesal di hari akhir. Ini turunnya untuk Uqbah bin Mu'aid. Yang mana nanti di hari akhir dia menyesal, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
Duhai dulu kalau seandainya aku tidak menjadikan si fulan, si anu itu, si A itu sebagai sahabatku. Wa qad adallani. Ya, karena dia telah menyesatkanku. Penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak ada gunanya lagi penyesalan. Gitu. Semua sahabat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya akan berantem. Sekarang kita lihat dosa itu seperti sahabat baik sekali gitu ya. Baik banget tuh. Teman akrab sekali, canda, ketawa bareng, ya, sedih bareng gitu. Dalam maksiat, dalam dosa. Besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka akan saling bermusuhan. Karena ada yang ragu neraka itu ada panda gitu. Ya. Ketika melakukan dosa, neraka gampang, nanti kita tobat. Ya, masa muda masih panjang. Ini biasa pemuda tertipu dengan kata-kata masa muda masih panjang. Masa muda masih panjang, ketawa sama temannya, pulang dia dari tempat-tempat yang diharamkan Allah, habis hal yang diharamkan oleh Allah, naik motor kecelakaan. Mana yang panjang? Ya, masa panjang. Ternyata tetangganya yang 10 tahun masih panjang hidupnya daripada dia yang umurnya masih 20 tahun. Ternyata tua panjang. Ya. Dengan ketika dia sudah melihat azab di hadapan matanya, baru dia mulai menyalahkan temannya. Ya Allah, si anu dulu yang ngajak saya ke diskotik, ya Allah. Si anu yang ngajak saya mabuk-mabukan dulu, ya Allah. Kata si temannya, Allah, dia yang ngajak. Dia yang mau sendiri. Wah, berantem di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala gambarkan kejadian tersebut dengan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Para sahabat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, mereka sesama mereka itu jadi musuh. Padahal dulu mereka khalil. Padahal dulu mereka sangat dekat. Padahal dulu mereka sahabatan. Padahal dulu mereka bestie. Ya, tuh. Best friend dan sebagainya. Wah, kalau dia nggak pergi, saya nggak pergi. Sampai segitunya. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka jadi musuh. Illal muttaqin, kata Allah. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang menjalin persahabatannya di atas takwa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk neraka tanya, sahabat neraka, ya Allah, aku pengen syafaat kepada persahabatannya bukan takwa, dia mencari persahabatan karena dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan saling menarik ke neraka gitu. Ini yang harus kita pikirkan, ya. Hidup kita di dunia enggak lama. Berapa tahun hidup di dunia? Berapa tahun maunya? Hah? 200 apa yang mau hidup 200 tahun? Allah itu selama 50.000 tahun. Selama 50.000 tahun dekatkan sejauh 2 mil. Itu belum ngapa-ngapain. Belum ditimbang, belum dihisap, masih tunggu keputusan Allah Ta'ala 50.000 tahun. Kita hidup di tahun. Bertahun gitu. Lalu lebih memilih untuk hidup dengan sahabat yang mengajak kita kepada dosa, kesenangan-kesenangan yang sementara, kesenangan yang fana, yang bakal gitu. Yang nantinya. Ya. Ini enggak perkara masalah akhirat saja. Masalah dunia juga seperti itu. Ya, masalah dunia juga seperti itu. Teman-teman yang ngajak kita enggak sukses gitu loh. Yang awalnya kita di kampus ini awal masuk pengen menjadi orang-orang yang sukses, ya, baik, menjadi mahasiswa yang ketika lulus, ya, mahasiswa yang berprestasi, dapat kerjaan dan sebagainya, kan yang diharapkan ketika kuliah gitu. Ternyata
yang tidak bayar, lulusnya mundur, orang ngeluarin duitnya udah banyak gitu ya. Pas lulusnya nganggur. Ya. Nganggur diajak lagi udah lulus nongkrong ya. Maksiat lagi ya. Umur 5 tahun temannya udah pada sukses yang dulunya nggak mau, yang dulunya pandai memanfaatkan waktu dia nggak jelasnya gitu loh. Baru dia nyesel dulu kalau gitu ya. Karena ketika nyesel saya kalau belajar belajar apa pentingnya saya kalau belajar ya. Lihat ya teman-teman, ini mempengaruhi ya ikhwan ya. Ya. Berapa? Wah, hilang. Hah? Sunnah kita ya, terakhir. Ya. Langsung Allah Subhanahu wa taala, ingat ini. Nah, Allah tahu dengan apa yang Dia ciptakan. Motor beli apapun itu ada manual booknya, ya, buku manual, buku petunjuk. Kadang-kadang ada orang yang memodif di luar buku petunjuknya, celaka sendiri akhirnya. Ini yang paling tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah turunkan Quran. Tentang masalah pertemanan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nasihat. Ini nasihat yang turun dari langit ketujuh. Nasihat langsung dari Allah yang menciptakan kita. Kita bernafas itu karena udara dari Allah. Kita bisa makan itu semuanya rezeki dari Allah. Ya. Bayangkan kalau seandainya Allah tahan oksigen itu, apa yang terjadi gitu. Ini nasihat dari Allah. Langsung Allah katakan, "Bir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Bersabarlah bersama orang-orang yang senantiasa beribadah, berdoa, menyembah Allah Subhanahu wa taala pagi dan sorenya. Mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sabar sama orang-orang ini. Gitu. Ya. Walaupun mereka enggak punya harta. Kadang kan kita kalau teman kalau enggak punya uang itu sulit bersahabat. Wah, kalau temannya banyak uang, ya temannya kaya, langsung dideketin. Kenapa? Ada manfaatnya. Ya, ayahnya gubernur, polisi, misalnya, ini koneksi nih, gitu. Ya, ini penting kita sama orang. Di dunia manfaatnya. Tapi Allah katakan sabar bersama orang-orang yang senantiasa beribadah. Masa tiap kita duduk jangan lupa sholat duha, jangan lupa sholat tahajud, jangan lupa puasa Senin Kamis. Orang ini nggak asik loh, nggak bisa dia seru-seruan gitu loh. Allah sedang wasbir, sabar sama orang-orang kayak gini, karena ini manfaat teman sama orang kayak gini. Jangan gara-gara seperti itu kita tinggalkan, lalu kita lebih milih dengan orang-orang yang bermaksiat gitu loh, orang-orang yang dosa, lalu kita anggap dosa itu seru. Nah, sekarang itu dosa gitu. Ini baru seru temennya nih, kenapa? Maksiat. Itu nggak seru, kenapa? Apa serunya? Taat sama Allah gitu. Ya, itu perbuatan kita mencerminkan hal itu. Ya kan? Kalau temannya nonton yang aneh-aneh, ini baru teman yang seru tuh. Tapi tiap hari temannya nonton kajian, ngaji terus ya pas dilihat, ustaz lah, males kita lihat kan nggak ada orang nimbrung kajian. Lihat apa? Ini kajian, gitu. Lalu lihat apa? Film ini, bagi ya, linknya apa? Gitu.
Jadi sekarang seru itu ketika kita bermaksiat, kalau seru. Maka hati-hati, ya, maka hati-hati. Karena kata Rasulullah SAW, huffatil jannatu bil makarih. Surga dikelilingi dengan amal-amal yang dibenci oleh jiwa kita. Wa huffatin naru bisyahawat. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh amal-amal yang seru, oleh amal-amal yang disukai oleh syahwat kita. Ya, kalau seandainya ngira masuk neraka itu seru, ya pilihan. Ya, kayaknya seru besok Ustaz. Kenapa? Terjun neraka bareng-bareng itu kayak seru. Ya itu pilihan sendiri-sendiri, ya. Pilihan sendiri-sendiri. Ya. Yang penting ketika di dunia nggak ada paksaan untuk orang masuk Islam, nggak ada paksaan untuk orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW, nggak ada paksaan. Semuanya pilihan. Tapi pilihan ini ingat resikonya, gitu. Ingat resikonya, pilihan yang beresiko, gitu. Makanya Nabi SAW sebagai penutup, Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga, pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Berarti kalau ada orang tidak masuk surga, berarti dia tidak mau masuk surga. Maka kata Rasulullah SAW, para sahabat bertanya, siapa Rasulullah? Kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Rasulullah SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, yang ikuti jalanku, masuk surga. Faqad aba. Tapi yang bermaksiat, yang enggak mau mengikuti Rasulullah SAW, maka dia tidak mau surga, kata Rasulullah. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ihsan Hafizahullah. Kita doakan pada beliau semoga Allah selalu menjaga beliau dan terus bisa untuk berdakwah. Selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan Ustaz. Boleh saya izin bacakan Ustaz? Ini pertanyaan dari ikhwan dulu. Menurut Ustaz, bagaimana memilih bergaul yang baik agar kita terbawa baik juga? Karena pengalaman saya sekarang kebanyakan toksik, sehingga kita atau saya terbawa dengan perilaku negatif. Bagaimana cara memilih teman yang baik? Bergaul yang baik. Memilih bergaul. Pengalaman dia selalu salah. Di mana nyari temannya? Pertanyaannya situ. Di mana nyari teman? Nyari temannya di diskotik, kok nggak ada yang baik ya? Kok mabuk semua pada sini ya? Dia bilang. Ya tempatnya udah salah nyarinya. Tempatnya udah salah. Nyari teman yang baik di mana? Carilah di masjid. Kita nggak bilang orang di masjid itu semuanya baik. Ada orang-orang yang riya. Kita nggak katakan semua orang hadir di masjid itu baik. Enggak mesti. Ya. Bisa jadi orang datang ke masjid itu karena dia pengen dipuji aja gitu loh. Ya. Karena dia ada calon mertuanya di masjid gitu. Sehingga dia ke masjid. Ya kan? Khusyuk sholatnya Ustaz. Iya, karena di depan orang gitu loh. Ada dosennya, ada rektornya yang lihat gitu. Karena itu dia khusyuk. Tapi itu indikasi orang itu jadi baik gitu loh. Indikasi orang baik, dia datang masjid, dia datang kajian gitu. Ya. Maka carilah orang-orang yang ketika kita bersama dia, kita termotivasi melakukan kebaikan, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Carilah teman-teman yang ketika kita melakukan kesalahan dia nasihati kita. Ini teman yang jujur. Teman yang jujur, bukan teman-teman yang cari muka. Teman yang kalau lihat kita, kalau kita berteman dengan seseorang lalu lihat kita salah, dia biarin, itu teman-teman yang cari muka. Hati-hati. Itu antum kalau seandainya sudah nggak punya manfaat, dia tinggalkan. Ya, dia takut nasehatin. Kenapa? Kalau saya nasehatin dia marah, dia jauh dari saya nggak bisa lagi dapat duitnya. Gitu. Dia tiap hari neraktir kok, dia bilang. Nanti antum bangkrut, ya, dia hilang gitu. Dia minta maaf aja udah itu. Maaf lagi sibuk, dia bilang. Hilang gitu. Maka cari teman-teman yang kalau seandainya kita jauh, kita salah, dia akan selalu ingetin kita. Berterima kasih sama teman-teman seperti itu. Itu teman yang jujur dengan kita. Nggak belajar, besok ujian loh. Gitu. Ini cari teman-teman yang kayak gini. Ya bukan orang yang gampang, ngapain ujian dipikirin. Main dulu kita, dia bilang. Teman-teman kayak gitu. Ya. Maka carilah teman-teman yang kalau kita lihat dia
nambah iman. Ada orang-orang yang kalau seandainya kita lihat dia saja itu kita malu untuk bermaksiat. Ya, ada orang-orang yang kalau dia ada kita nggak berani buat maksiat tuh ada. Cari teman-teman yang kayak gitu. Mau maksiat, ada si fulan ya. Nanti aja lah dia bilang. Cari teman, deketin orang-orang kayak gini. Gitu. Ya, orang-orang yang kalau kita dekat dengan dia aura positifnya ngalir. Gitu. Kita dekat dengan dia itu kita rajin sholat jadinya. Nah, orang-orang yang seperti ini yang harus kita jadikan sahabat agar tidak menyesal di dunia dan akhirat kita. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini dari pengalaman saya sendiri. Dahulu saya punya teman yang kemana-mana selalu bareng, tetapi sekarang mereka udah pada menjauhi saya Pak Ustaz, karena saya membatasi pertemanan sama mereka. Saya membatasi pertemanan dengan mereka karena banyak dampak negatif saat berteman sama mereka. Dan sekarang kami tidak teguran Pak Ustaz, tetapi saya selalu tegur mereka. Mereka diamin saya. Saya sedih Pak Ustaz, tetapi bagaimana caranya agar tidak menyesal melepaskan mereka Pak Ustaz, karena saya tidak enakan orangnya Pak Ustaz. Apa yang perlu disesali? Apa yang perlu disesali? Enggak. Allah insya Allah pasti akan Allah gantikan teman-teman yang buruk dengan teman-teman yang baik. Ketika kita berubah menjadi lebih baik, insya Allah circle akan berubah. Ya. Ketika kita mencoba mencari teman yang baik, circle itu akan berubah. Otomatis orang yang nggak baik nggak bakal ridha sama orang yang baik. Dia akan menjauh. Itu bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu yang harus kita pahami. Jangan malah sedih. Ya Allah, kok teman-teman yang buruk malah jauhin saya ya? Bangga harusnya teman yang buruk jauh gitu. Nabi SAW didekati oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Jahal jauh. Nabi tidak sedih kok Abu Jahal jauh ya gitu. Enggak, karena memang dari awal itu sudah ada perbedaan, tidak bisa itu. Orang yang rajin ke pustaka, ya ke perpustakaan baca buku, hobinya baca buku, itu nggak bakal. Orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk game dan nonton itu akan jauh, gitu loh. Akan jauh, beda soalnya, hobinya beda gitu. Orang yang rajin sholat itu akan jauh dengan orang-orang yang tidak sholat, itu otomatis itu. Tapi itulah bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang disyukuri, bukan disesali. Gitu. Disyukuri, alhamdulillah Allah jaga saya dari orang-orang seperti itu. Alhamdulillah. Kita tegur tetap, berteman boleh. Ya, ketika perlu kita berteman, kita tegur, kita sapa. Dia tidak menjawab, itu kan urusan dia, udah biarin. Kita yang penting udah ada teman-teman yang baru, teman-teman yang jauh lebih baik ya. Dekat dengan teman-teman yang baik ini. Enggak usah disesali, itu satu hal yang disyukuri harusnya. Berarti Allah jaga kita. Soalnya kalau kita balik ke situ lagi, udah hilang udah. Kita katakan tadi yang buruk itu lebih mudah menular daripada hal-hal yang baik ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari jamaah ikhwan. Bagaimana Islam memandang persahabatan antara laki-laki dan perempuan? Dan bagaimana tutorial berteman dengan orang dan apa saja batas-batasnya? Apa? Perlu dibuatkan videonya kah? Bagaimana Islam memandang persahabatan laki-laki dan wanita ya Allah. Para akhwat ya, jamaah wanita, kalau ada laki-laki bilang ayo kita sahabatan, enggak ada itu. Enggak ada itu. Udahlah, itu tanda-tanda munafik deh itu. Ya, enggak ada sahabat laki-laki. Enggak normal laki-lakinya kalau dia sahabatan sama wanitanya gitu. Kalau dia anggap wanita itu cuma sekedar sahabat enggak lebih, enggak ada perasaan apa-apa. Enggak normal laki-lakinya. Ya. Tapi kan enggak pacaran, enggak pacaran, tapi menikmati. Kadang lebih nikmat jadi sahabat daripada jadi pacarnya gitu. Atas nama sahabat dia sentuh perempuannya lagi sedih ya, sabar. Atas nama sahabat, teman loh sahabat.
Nggak ada itu. Nggak normal kalau hatinya ketika megang perempuan biasa aja. Itu udah berubah ini ya itu. Apanya istilahnya? Udah nggak usah kita panjangin. Ya. Jadi ya para akhwat yang biasanya akhwat itu jadi korban ya. Laki-laki ini pelaku. Nggak ada laki-laki saya korban, nggak ada laki-laki korban. Ya. Laki-laki itu ya. Karena itu lihat bagaimana syariat Islam itu membolehkan laki-laki nikah sampai 4 itu. Kan laki-laki itu ketika dia punya istri sekalipun lihat wanita, ya matanya kan tetap tidak ada atas nama sahabat itu. Tidak ada sahabat itu. Ini nggak kenal, perempuan nggak kenal dilihat itu. Instagram apa, kenal nggak sama perempuan? Nggak kenal dilihat. Ini sahabat nggak ada perasaan, kan munafik sekali laki-laki. Munafik banget. Makanya hati-hati ya, nggak ada namanya. Ini yang nanya siapa? Ikhwana, ini modus ya, modus. Bagaimana cara kita bisa bersahabat dengan wanita? Nggak ada. Ya, jaga jarak. Jaga jarak. Insya Allah antum semuanya sudah hafal lah hadis-hadisnya. Ketika Nabi SAW ketika laki-laki berdua dengan wanita ketika syaitan, ya. Wah, iman anak kuat. Nabi loh, yang bilang itu Nabi disampaikan kepada para sahabat yang sudah dijamin surga. Orang zaman sekarang bilang imannya kuat. Nah, ada itu. Ya. Bullshit semua itu, omong kosong semua itu, tidak ada itu loh, tidak ada. Ya, makanya kita lihat sekarang, banyak wanita-wanita yang hamil di luar nikah. Mungkin awalnya juga berasal dari sahabat itu. Terus gimana caranya bisa kita berinteraksi dengan wanita? Dengan pertama interaksi sama ibu, nah, itu boleh, sama kakak kandung. Kadang-kadang sahabat wanita lebih dia perhatikan daripada ibunya sendiri. Ibunya sendiri nggak ditelepon-telepon. Ya. Sahabat wanita, ditelepon tiap malam atas nama sahabat. Lah ini ibu loh, hubungan darah loh, nggak ditelepon-telepon. Gitu. Nelponnya pas minta uang aja, akhir bulan. Gitu. Habis dia dapat uang, dia telepon sahabat wanitanya, nah, gitu kan? Gimana jalan kita? Jalan ayo. Gitu. Nah, tidak ada itu ya. Jadi para wanita tolong jaga diri. Ya. Ini udah kita nasihati ya, para wanita jaga diri. Ya, laki-laki itu punya nafsu. Mereka bukan malaikat. Ya, mereka bukan malaikat. Kalau ada laki-laki datang mendekat, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udahlah, tinggalin dah. Ya, tinggalin udah. Ya. Laki-laki jangan modus ya. Kalau pengen berhubungan dengan wanita, nikahi. Habis itu sahabatan lah. Ya, sahabatan dengan wanita yang dinikahi. Laki-laki ngajak wanita pacaran, Pak. Yang wanita merasa tersanjung. Wih, sini itu nembak saya, dia bilang Masya Allah, dia bangga, dia bahagia gitu loh. Padahal apa? Itu ada mode kecurangan aja itu. Kenapa? Dia dapat nikmatnya, tapi dia nggak bertanggung jawab gitu loh. Kan nggak ada wajib nafkah, tapi dia dapat nikmatnya gitu. Islam enggak. Islam wajibkan laki-laki kalau pengen mendapatkan nikmat itu ya, siap tanggung jawab. Enggak siap tanggung jawab, enggak usah macam-macam gitu. Lihat bagaimana Islam jaga wanita. Lah wanitanya enggak mau dijaga sama Islam. Wah, kaku banget Islam itu. Orang apalah ngaji ini dibilang. Habis itu dia dapat jadi korban, dia katakan, wah semua laki-laki sama aja, dia bilang. Ya kita udah nasehatin ya para wanita, habis kajian ini hapus kontak yang laki-laki semua. Nggak ada. Ya, ada yang jabri-jabri bilang ngapain? Ada apa? Ya kalau ada keperluan besok aja di kampus, nggak usah jabri-jabri. Gitu. Jutek, wanita tuh jutekin laki-lakinya. Ya, simpan kasih sayangnya untuk suaminya gitu ya. Laki-laki hati-hati ya. Nah, Allah udah ya, selesai.